Gito Galo, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyi Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 15 Maret 2022. Sajian utama hari ini antara lain, polisi tewas ditabrak minibus. Warga terserang penyakit gatal-gatal. Dan jangan lewatkan viral aksi 3 Polwan tangguh. Pemirsa, inilah seputar Anyi Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Seorang anggota Polrestabes Palembang tewas ditabrak mobil saat pulang usai menjalankan tugas. Korban tewas akibat luka di bagian kepala dan dada. Tangis haru pecah di kamar jenazah Rumah Sakit Caritas Palembang yang dipenuhi kerabat dan keluarga korban Bribda RF yang meninggal akibat laka lantas di Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang Minggu kemarin. Korban merupakan anggota Polri bertugas di Polrestabes Palembang ini meninggal dunia setelah motor sport yang dikendarainya ditabrak minibus dari belakang mengakibatkan korban terjatuh ke aspal. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Caritas Palembang namun nyawanya tak dapat tertolong akibat luka di kepala dan dada. Saksi mata di lokasi kejadian menyatakan korban ditabrak mobil dari belakang. Pengendara mobil langsung membawa korban ke rumah sakit. Mobil depan rem mendadak, jadi yang motor kaget, jadi yang mobil belakang yang mundur nih. Tapi yang si pelaku taruhnya yang bawa mobil, tapi tanggung jawab dia langsung ini. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang Ibtu Sukaku menyatakan kecelakaan terjadi saat mobil yang berada di depan korban berhenti mendadak sehingga sepeda motor korban langsung ditabrak minibus dari belakang. Antara sepeda motor yang digunakan oleh Ripat datang dari arah Simpang Bukit mengarah Simpang Caritas dengan mobil Xenia yang dari arah Apotik Manjur sedang parkir kemudian menyeberang ke arah Lorong Kurit. Kasus kecelakaan yang menewaskan anggota polisi ini ditangani Satlantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sejak 2 minggu terakhir warga desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir mulai terserang penyakit gatal-gatal. Hal ini diduga akibat pencemaran sungai yang berasal dari limbah perusahaan. Warga desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir sejak 2 minggu terakhir mengeluhkan pembuangan limbah yang diduga berasal dari PT Buyung Putra Pangan yang mencemari sungai. Warga pun mulai terserang penyakit gatal-gatal akibat menggunakan air yang tercemar limbah perusahaan. Menurut warga, limbah tersebut berupa kotoran ayam, pupuk, dan limbah perusahaan yang dibuang langsung ke sungai hingga mencapai 10 ton. Warga menyatakan selama ini sungai biasa digunakan masih bersih dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini banyak warga, terutama anak-anak, mulai terserang penyakit gatal-gatal di sekujur tubuh. Masyarakat kita Simpang Pelabuhan Dalam ini sudah 7 tahun Pak menjerit oleh akibat perusahaan PT Topi Koki. Yang terdampak limbah diakibatkan pihak perusahaan ini membuang tai ayam dan untuk produksi di sungai kami. Warga mendesak pihak perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran sungai yang berdampak pada penyakit gatal-gatal. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang menjadi sasaran amuk warga dievakuasi Dinas Perhubungan Kota Palembang. Evakuasi berlangsung dramatis karena terkendala arus air sungai yang deras. Inilah suasana detik-detik evakuasi minibus yang berada di dalam sungai akibat amukan warga yang geram setelah mobil tersebut menabrak 2 orang. Evakuasi yang menggunakan mobil derek milik Dinas Perhubungan ini sempat mengalami kesulitan. Mobil berada di dalam dasar sungai ini terseret arus sungai yang deras.
Selain mengalami kesulitan akibat derasnya arus air, kerumunan warga yang menyaksikan proses evakuasi juga menyulitkan petugas. Meski sempat mengalami kesulitan, akhirnya mobil dapat dievakuasi dengan 2 mobil derek milik Dishub dan dibantu warga sekitar. Setelah dilakukan evakuasi, mobil ini rencananya akan dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Kita sudah diberitahu dari jam 11, kurang lebih 10 sampai 11, karena melihat kondisi yang sangat tidak memungkinkan, jadi proses sangat lambat. Minibus ini diamuk warga dan dibuang ke sungai lantaran telah menabrak 2 warga di Jalan Ali Gatmir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sabtu kemarin. Usai menabrak warga, sopir minibus melarikan diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pembangunan gedung SMP Negeri 6 Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin menyisakan masalah. Pasalnya pendirian gedung sekolah ini berada di atas lahan fasilitas umum dan diprotes pihak perumahan Gria Handayani. Berdirinya bangunan sekolah SMP Negeri 6 Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin di atas lahan milik perumahan Gria Handayani menyisakan masalah. Pemilik lahan dari Yayasan Perumahan Gria Handayani memprotes pembangunan gedung sekolah SMP Negeri 6 Sukajadi di atas lahan milik mereka. Keluarga pemilik yayasan mengklaim memiliki sertifikat kepemilikan lahan yang kini dibangun sekolah negeri. Ini diberikan pada saat itu untuk fasilitas umum perumahan. Nah, setelah kami mengambil berjalan dengan waktu, ternyata tahu-tahu di tahun 2013 ada sertifikat yang keluar. Nah, kami tidak tahu sertifikat itu dari mana, apa palsu, apa asli, kami tidak tahu. Sengketa lahan antara pihak sekolah dan pemilik Yayasan Perumahan Gria Handayani ini mendapat tanggapan serius pemerintah Kabupaten Banyuasin yang turun ke lokasi sengketa. Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somo Sentono hadir dalam pertemuan sebagai fasilitator menyatakan akan mencari titik temu untuk menuntaskan sengketa lahan tersebut. Dan kita mau telusuri karena dari pengakuan yang punya waris ini belum dibangun. Dan ini ada sertifikatnya. Jadi pihak BPN juga mengatakan sertifikatnya ada. Jadi kita masih ada waktu beberapa hari lagi, kita mau bertemu lagi mediasi sehingga ini bisa diselesaikan secara. Pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut agar tidak mengganggu aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Federasi Ice Skating Indonesia, FISI Sumsel resmi dibentuk. Meski baru dibentuk, FISI Sumsel harus kerja ekstra keras mengingat target yang diemban yakni mencapai Olimpiade Italia tahun 2026. Kendati Indonesia, khususnya Provinsi Sumsel, tidak terlalu diunggulkan dalam olahraga musim dingin seperti ice skating, dibentuklah Federasi Ice Skating Indonesia, FISI Sumsel, guna mewadahi atlet lokal yang ada agar dapat ikut berkompetisi di kancah internasional. Ketua Umum FISI, Susan Herawati, menyatakan meskipun Pemprov FISI Sumsel baru saja diresmikan, namun Sumsel sudah memiliki banyak atlet ice skating yang dilatih di Jakarta. FISI Sumsel ditargetkan dapat melahirkan atlet yang berprestasi di kancah nasional dan internasional, mengingat akan ada Kejurnas di bulan Mei tahun 2022, Fornas pada Juli 2022, Road to PON 2024 di Medan, serta Olimpiade di Italia tahun 2026. Dalam pelatihan ini seluruh pengurus jajaran bisa melahirkan atlet-atlet atau skater-skater yang berprestasi menuju ke PON, dan seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa kami mempunyai target next Olimpiade di Italia 2026. Ketua Umum FISI Sumsel Wawi Susanto menyatakan sebagai langkah perdana FISI Sumsel akan membuka peluang bagi atlet sepatu roda untuk masuk menjadi atlet ice skating. Sementara kondisi venue yang minim, di Indonesia hanya ada 11 ice ring dan di Sumsel hanya ada di Optimall. Pihak FISI akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bisa memenuhi kebutuhan atlet ice skating asal Sumsel. Ya, ini tugas berat kita. Kita juga mengharapkan misalnya dari atlet-atlet sepatu roda yang misalnya punya keinginan untuk bergabung ke kita sangat welcome sekali. Ya, mudah-mudahan bisa kita bina juga. Kepentingan
Pemerintah Provinsi Sumsel sangat mendukung kegiatan olahraga, terutama kepengurusan untuk ice skating terbilang baru di Sumsel, diharapkan bisa melahirkan atlet yang masuk ke kancah nasional dan internasional. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Viral aksi 3 Polwan tangguh, seperti apa beritanya? Saksikan sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputaran Sumsel. Pemirsa, seorang warga perumahan 3 Putri, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin tewas ditikam di sebuah bengkel motor. Korban dituduh telah menyembunyikan dan akan menjual istri pelaku. Peristiwa yang merenggut nyawa Tahendri usia 62 tahun warga perumahan 3 Putri Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin terjadi pada Minggu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditikam pelaku bernama Iwan Samudra usia 38 tahun di sebuah bengkel motor di kawasan perumahan 3 Putri. Pembunuhan diduga bermotif dendam pelaku terhadap korban. Pelaku Iwan Samudra menuduh korban Tahendri telah menyembunyikan dan akan menjual istrinya. Saat kejadian, korban yang berada di bengkel motor didatangi pelaku yang langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam sebanyak 3 kali. Usai melampiaskan amarahnya, pelaku langsung kabur. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Istri korban berharap polisi segera meringkus pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Ya, masalahnya apa awalnya? Ya awalnya cuman gara-gara salah paham oleh bininya belari. Dia nyalain kami, katanya kami yang nyuruh bininya belari. Panit Reskrim Polsek Talang Kelapa Banyuasin Ibtu Panji menyatakan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah teridentifikasi. Korban atas nama Tahendri, motifnya diduga karena dendam. Belum diketahui secara pasti motif pembunuhan ini. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam razia kendaraan bermotor, Polsek Sako Palembang mengamankan 100 unit knalpot brong dalam sepekan terakhir. Knalpot brong yang disita rencananya akan dimusnahkan sebagai bentuk penindakan larangan penggunaan knalpot brong di jalan raya.
Ratusan knalpot brong ini diamankan dari para remaja dalam giat razia rutin di wilayah hukum Polsek Sako Palembang. Dalam sepekan terakhir, unit Lantas Polsek Sako Palembang menyita 100 unit knalpot brong. Knalpot brong banyak digunakan para remaja selain mengganggu kenyamanan masyarakat dari suara yang ditimbulkan. Knalpot brong juga digunakan kendaraan yang akan melakukan balap liar. Kegiatan razia larangan penggunaan knalpot brong rutin dilakukan di wilayah Sako serta Sematang Borang Palembang. Selain di malam hari, penindakan juga dilakukan pagi dan siang hari. Kapolsek Sako Palembang Kompol Evial Kalza menyatakan penggunaan knalpot brong tidak diperbolehkan dipakai, digunakan, dikenakan, dan dikendarai di jalan umum atau jalan raya karena hanya untuk di lintasan sirkuit perlombaan. Dan hasilnya kita berhasil menyita knalpot brong sebanyak 100 unit selama 1 minggu. Untuk kegiatan tersebut kita laksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk tempat di wilayah hukum Polsek Sako, Kecamatan Sako, dan Kecamatan Sematang Borang. Polisi menghimbau bagi para pengendara untuk tidak menggunakan knalpot brong. Selain menimbulkan suara bising, knalpot brong juga memicu para remaja untuk digunakan dalam balap liar. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. 3 poluan tangguh yang bertugas di Satuan Sabara Polrestabes Palembang viral di media sosial. Ketiga poluan ini membantu sebuah mobil minibus yang terperosok di jalan. Salah satu warga di Kota Palembang menyaksikan video viral 3 anggota polisi wanita yang bertugas di Satuan Sabara Polrestabes Palembang saat sedang membantu mobil minibus terperosok di jalan. Dalam video yang berdurasi 1 menit ini terlihat poluan tangguh ini mengangkat ban mobil yang terperosok di Jalan Sugiwaras, Kecamatan Talang Jambe, Palembang bersama warga lainnya. Usai berhasil membantu pengendara tersebut, seorang ibu lansia yang berada di dalam mobil langsung memeluk sang poluan, Aibda Desri dan Bribtu Mega. Aksi ketiga poluan ini, Aibda Desri, Bribtu Mega, dan Bribda Berlian melintas di Jalan Sugiwaras, Talang Jambe, Palembang usai melakukan kegiatan patroli. Tiba-tiba mereka melihat mobil yang terperosok di pinggir jalan. Tak ingin terjadi kemacetan, ketiga poluan tangguh ini akhirnya turun dan membantu mengevakuasi mobil yang terperosok. Pokoknya rodanya jatuh sebelah, sehingga bapaknya tuh kayak kebingungan mau minta tolong sama warga di sekitar. Kebetulan kami lewat, mau keluar dari lokasi kami kunjungan patroli tadi, sama rekan kerja saya minta tolong, kita turun, kita bantu aja lah bapaknya. Aksi sigap yang dilakukan poluan Polrestabes Palembang ini banyak mendapat apresiasi warganet. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.